Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita haturkan kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia. Satu-satunya yang kita yakini dan selalu kita perjuangkan dan kita komandankan sebagai Tuhan dan pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya sebagaimana layak dia dipuji sebagai pencipta, dan juga kita mengucapkan salam hormat kita kepada utusannya yang telah menutup risalah langit, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tanpa mengulangi penghormatan tentunya untuk semua peserta, karena tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama kita ucapkan selamat kepada Kementerian Haji dan Umrah yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Semoga sukses insya-Allah. Teman-teman UIN juga yang sudah menjadi partner Kementerian Haji dan Umrah sehingga terlaksana. Saya tadi dengar sudah yang ke-36 hari ini pelaksanaannya. Semoga bisa terus lanjut untuk memudahkan pelaksanaan haji dan umrah masyarakat kita. Dan tentunya MH sendiri, Mutiara Haji Asosiasi, yang saya sendiri kebetulan ketumnya, sudah 2 periode bekerja sama dengan UIN tadi dan juga Kementerian Haji. Ini yang pertama diadakan dan insya Allah kedepannya kami akan terus komitmen untuk melanjutkan ini, untuk memudahkan sertifikasi tour leader. Mungkin yang pertama saya juga ingin sampaikan, kalau saya duduk di sini bukan karena lebih tahu dari teman-teman sekalian, tapi ini termasuk undangan, dan kita tahu dalam Islam undangan wajib untuk dijawab dan juga untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ad-dinun nasiha, agama ini semuanya isinya nasihat. Jadi tolong jangan dipandang kami duduk di sini karena lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar dan berbagi tentunya. Tema yang kami diminta untuk menyampaikan, manajemen penyelenggaraan perjalanan umroh berbasis nilai syariah. Saya akan bagi tema kita ini menjadi 2 materi inti sebenarnya. Yang pertama itu karena kita akan bicara haji dan umroh dan umumnya PIHK, pelaksanaan ini ibadah haji, maka tentunya tidak lepas dari masalah bisnis. Tidak lepas dari masalah bisnis, apalagi yang mau dibahas manajemennya, gitu ya. Sehingga saya akan melemparkan sebuah pertanyaan sederhana ke teman-teman semuanya. Ini yang merupakan materi kita yang pertama, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang kaya dan sukses? Kenapa kita ingin singgung materi ini dan akan saya paparkan nanti, walaupun saya khawatir waktunya nggak cukup, karena ada 42 alasan kenapa kita harus menjadi kaya dan sukses dalam Islam, untuk menepis persepsi dari sebagian generasi muda kita yang selalu berpikir, ya sudahlah, saya cukup begini saja. Lalu mereka menyalahfahami pemahaman qanaah. Ya udah, saya kalau sudah punya pendapatan segini, sudah cukup buat pendapatan saya harian dan keluarga saya, udah cukup lah. Bagi saya ini qanaah. Padahal sebenarnya qanaah itu yang sebenarnya tidak bentrok dengan kalau seseorang tamat terhadap rahmat Allah. Kita sehat, kita bisa minta lebih sehat lagi. Kita kaya, bisa minta lebih kaya lagi. Kita sudah punya jabatan, bisa kejar karir yang lebih tinggi lagi. Itu tidak bentrok dengan sifat qanaah. Dan bukan berarti orang kalau lebih berprestasi berarti dia tidak qanaah, itu keliru. Maka poin ini mungkin yang perlu kita titik beratkan. Kita berharap semua generasi muslim justru tampil, terutama di dalam masalah perekonomian, bukan cuma dalam Islam atau syariat, tapi dunia. Kita harus bisa berani tampil kalau kita bisa memimpin dunia dengan ekonomi syariah. Karena memang basis kita sangat jelas. Banyak sekali hal-hal prinsip-prinsip dasar dalam syariah yang luar biasa gitu ya. Kadang-kadang di Eropa, di Amerika diadakan pelatihan hanya untuk menanamkan satu dari prinsip itu, seperti misalnya kejujuran, kedisiplinan misalnya. Ini semua sudah dibahas sangat dasar dalam bahasan-bahasan syariah kita, baik dalam fikih, baik dalam hadis dan seterusnya. Jadi memang kita harus bisa tampil, apalagi generasi muda harus punya percaya diri.
Maka pertanyaan kita, apakah Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang butuh jawaban tapi dengan argumentasi yang tepat. Di sini saya paparkan di layar, teman-teman bisa lihat ada 42 poin dasar. Dalil kita, kenapa kita harus menjadi orang kaya. Saya menemukan bahkan ada sebagian di antara ulama hadis yang coba memberikan masukan kepada Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau pada saat beliau tulis bab khusus keutamaan menjadi orang fakir. Sehingga akhirnya ulama-ulama hadis ada yang membantah bab ini, mengatakan ini kurang tepat. Tetapi karena di situ kesannya ayo kita jadi orang fakir karena kita lebih dulu masuk ke surga. Tanpa menjelaskan bahwasanya bisa saja orang fakir lebih dulu masuk surga tapi belum tentu derajatnya lebih tinggi dari orang kaya. Oleh karena itu 42 dalil ini teman-teman sekalian coba kita berharap bisa membuka cakrawala kita, pola fikir kita. Ternyata Islam justru menyuruh kita menjadi orang yang kaya dan ternyata dengan kekayaan tersebut kita bisa meraih lebih banyak derajat di surga dan juga tentu kemuliaan di dunia ini sendiri. Baik, di sini kita bisa lihat yang pertama dari 42 poin itu, Allah sendiri memiliki sifat kaya. Kita tahu sifat Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Allah tidak memiliki dan bahkan mengajarkan kepada kita sebagai makhluknya sifat-sifat dan nama-nama mulianya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama dan sifat mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian, kecuali Allah ingin menyampaikan kepada kita sebuah pesan. Tentu ada di antara sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bisa masuk ke ranah itu. Tetapi seperti contoh misalnya Al-Khaliq yang menciptakan, kita tidak mungkin, gitu kan? Al-Musawwir memang yang menyempurnakan, menciptakan dengan menyempurnakan, dan kita tidak bisa menyamai ciptaan Allah SWT. Tapi ada sifat-sifat Allah yang kita dianjurkan mencontohinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Ini kita dianjurkan. Di antaranya Al-Ghani. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 263, di layar Anda ada, Wallahu ghaniyun halim, Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Kita sebagai makhluk melepaskan kosakata mahanya, karena itu nggak mungkin, itu hanya untuk Allah. Tapi kayanya bisa, penyantunnya bisa. Kita kalau kembali kepada pendapat ulama membahas masalah asma wa sifat, maka mereka mengatakan adalah boleh, ya. Tidak ada halangan dalam masalah ini. Karena memang ada poin-poin setelahnya di mana kita bisa lihat dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Teladan kita semuanya kita tahu Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, mulai mencari nafkah sebagai pengembala domba itu di umur 8 tahun. Tidak asik dalam sirah Nabawi, pada saat umur 6 tahun ibu beliau meninggal, kemudian dibawa naungan kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun sampai 8 tahun, dan setelah 8 tahun pindah dibawa naungan pamannya Abu Thalib yang dalam kondisi miskin pada saat itu. Akhirnya memaksa kondisi memaksa Nabi SAW untuk menjadi atau bekerja mencari income. Dan pekerjaan di masa itu yang paling besar mendatangkan income dan mudah asal punya amanah dan keterampilan adalah mengembala domba. Ini rahasia kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembala domba. Selain mudah untuk tafakkur, karena kalau menaruh domba-domba di padang rumput itu banyak waktu. Domba kan sama dengan sapi, kalau makan lama sekali, ngunyah lama sampai berjam-jam. Itu waktu digunakan untuk tafakkur, memikirkan bagaimana ciptaan Allah. Sisi yang lain itu juga menjadi income di masa itu di fase Mekah yang sangat mudah karena dibayar harian, dibayar per ekornya dan langsung dapat pada saat itu. Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kita yakin dengan takdir Allah. Allah sudah mengatur semua. Di umur 8 tahun saja sudah punya income, dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya dari income tersebut Nabi Muhammad SAW membantu ekonomi pamannya. Umur 8 tahun. Dan dalam riwayat yang sahih beliau bekerja jadi mengembala sampai umur 25 tahun. Berarti artinya 17 tahun bekerja. Kalau kita sekarang lihat umur 8 tahun, jadi apa anak kita? Apakah mereka sudah bekerja? Jawabannya belum. Paling masih mengenal main, lari-lari dan segala macam, ya. Belum ada prestasi tertentu. Padahal sebenarnya ini sudah harus jadi suri tauladan. Banyak di antara kita mempelajari sirah Nabawiyah yang disinggung mulai dari fase kenabian. Umur 40 tahun sampai 63 tahun. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Selesai. Sehingga kita cuma tahu isi syariatnya. Kita lupa ada hal yang tidak boleh luput dari setiap muslim, terutama generasi muda, fase sebelum dinobatkan jadi nabi. Nah, ini fase sebelum dinobatkan jadi nabi nih. 17 tahun
Nabi SAW bekerja mencari income. Dan itu membiayai pamannya. Abu Thalib waktu itu punya anak banyak. Dan sampai waktu beliau umur di 25 tahun, melihat dan melirik ternyata ada pekerjaan profesi yang lain yang juga berprestasi di Mekah, tapi itu lebih besar income-nya, yaitu berbisnis. Mulailah Nabi SAW umur 25 tahun sampai umur 40 tahun, 15 tahun menjadi pebisnis. Dan perlu kita garis bawahi, ini semua fase sebelum masa kenabian. Dan Nabi SAW membuat satu gebrakan luar biasa dalam manajemen bisnis waktu itu. Orang-orang Mekah, orang Quraisy punya kebiasaan membawa uang cash, emas atau perak menuju ke negeri Syam. Kemudian mereka membeli produk dari negeri Syam dan membawa produk dari Syam ke Mekah. Itu saja, sistem ekonomi pada saat seperti itu. Itu saya sudah dianggap menguntungkan. Tapi Nabi SAW, karena beliau sudah dipercaya oleh orang Mekah karena sering titipin gembalaan mereka dan tidak ada rumah di Mekah kecuali punya gembalaan domba pada saat itu, maka mereka kenal siapa Nabi SAW. Mereka berikan julukan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan sangat terpercaya. Sehingga waktu Nabi SAW iklanin di umur 25 tahun, saya akan bisnis ke negeri Syam, hampir seluruh orang-orang Mekah menitipkan hartanya untuk bisnis. Lalu Nabi SAW membuat sebuah sistem yang luar biasa. Beliau tidak membawa uang cash ke negeri Syam seperti umumnya pedagang Mekah, tapi beliau membeli produk Mekah, produk lokal, dihabiskan semua uang itu, kemudian dibawa produk tersebut ke negeri Syam dijual. Setelah itu untung, dibeli produk Syam dibawa ke Mekah. Ini salah satu rahasia secara ekonomi kenapa Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Karena waktu itu Khadijah termasuk orang terkaya Mekah, nomor 1 di Mekah. Tidak ada laki-laki pun tidak ada yang mengalahkan harta Khadijah, dan dia sempat menitipkan hartanya kepada Nabi SAW. Dia kaget kenapa aku untungnya bisa berlipat-lipat ganda. Dititipkan salah satu staf kepercayaan namanya Maisarah untuk mengikuti Nabi SAW, dan dia membawa pulang rahasia ini. Akhirnya Khadijah bicara sama Nafisa, sahabat dekatnya, saya ingin menikah dengan Muhammad. Jadi waktu itu banyak sekali orang yang melamar Khadijah, tapi Khadijah menolak. Tapi Khadijah tertarik justru karena sistem perekonomian atau manajemen yang luar biasa dalam bisnis ini. Nah, ini salah satunya, ini luput dari banyak generasi muslim. Dengan adanya income, Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah itu memberikan mahar luar biasa. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan 20-25 ekor unta. Kalau satu ekor unta itu termasuk mobil mewah kalau kita sekarang. Di umur 25 tahun sudah bisa memberikan mahar yang sangat tinggi. Rasulullah SAW memiliki perlengkapan perang terbaik, pedang terbaik, busur terbaik. Beliau memiliki kendaraan terbaik. Kuda Nabi SAW itu terkenal kuda terbaik dan beliau punya beberapa ekor, beliau punya unta. Transportasi kalau masa kita sekarang. Rasulullah SAW juga memiliki pakaian terbaik. Yang paling sering disebutkan beliau menggunakan kain dari Katun di negeri Yaman. Itu kain termahal dan terbaik di masa itu. Nah, poin-poin seperti ini saya ringkaskan. Ini sebenarnya materi dalam pelatihan Ghazwa Academy. Kami buat kelas khusus seminar sehari. Itu khusus untuk pebisnis muslim, bagaimana mereka mempelajari ini semua. Dan ini sangat detail sebenarnya dalil-dalilnya. Cuma saya ingin menyampaikan 42 poin ini, karena saya tidak bisa merincikan lebih banyak. Yang penting pesan besarnya sudah sampai ke teman-teman. Baginda Nabi SAW, guru dan kiai kita semua sudah menjadi pengusaha sebelum jadi Nabi. Dan itu dimulai dari umur 8 tahun, sudah mempelajari dan sangat sukses. Bahkan menikah pun beliau sudah memberikan mahar yang tinggi kepada istrinya. Kemudian kita juga tahu teman-teman sekalian di poin ketiga, ada teladan dari para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, di antaranya 315 rasul. Yang kita harus tahu namanya karena disebut dalam Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul. Semuanya itu umumnya memang punya income tersendiri. Profesi Nabi Idris alaihissalam sebagai tukang jahit dan hidup dari situ. Orang yang pertama menjahit baju kan Nabi Idris. Dan itu termasuk Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Adam. Karena Nabi Idris alaihissalam lahir di umur Adam 600 tahun. Jadi masih mendapatkan 400 tahun hidup bersama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris. Ya. Tentu sebelumnya ada Nabi Syith namanya, anaknya Nabi Adam tapi tidak disebutkan nama dalam Quran. Maka kalau kita lihat urutan 25 dari Nabi Adam langsung pindah ke Idris. Begitu juga kita tahu Nabi Daud alaihissalam. Ini saya ambil sebagai sampel hadis yang ada di atas layar kita. Tidak asing hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadi.
Tidak ada seorang pun kata Nabi SAW memakan makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil usahanya sendiri. Ini motivasi yang sangat tegas dari Nabi SAW agar kita semuanya menjadikan ini sebagai contoh. Kita semuanya berperan bahwasanya harus punya income, bekerja, harus menjadi orang yang sukses. Karena hasil usaha tangan sendiri itu adalah yang paling baik di sisi Allah, paling banyak berkahnya gitu ya. Dan sungguhnya sebagai contoh Nabi Allah Daud dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini tidak mungkin Nabi SAW sampaikan kecuali agar kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Beliau membuat senjata, lalu beliau perjualbelikan dan hidup dari situ. Cukup banyak tentunya kisah tentang nabi-nabi yang bergerak seperti ini. Dan para sahabat Nabi pun mencontohkan. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar adalah atjar Quraisy hatta dakhala fi imarah. Abu Bakar adalah orang yang paling terampil ya, dalam berbisnis sampai beliau masuk ke pemerintahan. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau jadi khalifah baru beliau tinggalkan bisnisnya. Gitu kan? Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan bahwasanya ashabu Rasulullah SAW yatjarun hatta bahra Rum. Dalam sebuah athar bahwasanya para sahabat Nabi itu mereka berbisnis sampai ke laut-laut Romawi. Jadi memang orang-orang Islam itu dari dulu memberikan contoh-contoh suri tauladan yang sangat baik. Di antaranya para nabi-nabi yang sudah kita sampaikan tadi. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Syahadat dan harta. Ini poin keempat. Teman-teman, bukankah kita bisa meraih pahala dari masuk Islamnya orang lain? Sekarang kalau ada orang, saya tawarkan Islam, lalu dia mau syahadat. Bukankah setelah itu, semua amal yang dia kerjakan saya panen pahalanya? Saya yakin tidak asing buat kita itu ya. Karena kita menunjukkan kebaikan pada dia. Nah, kita sadar atau tidak sadar sebenarnya, kita bisa mengembangkan syahadat dengan harta kita. Bukankah salah satu penerima zakat adalah mu'allaf? Kenapa mu'allaf bisa menerima zakat kita? Supaya bisa menarik hati mereka. Supaya membuat mereka lebih tertarik dengan Islam. Kita tidak asing pada saat terjadi perang Hunain. Nabi SAW dikenal pada hari perang Hunain. Hunain sebuah lembah 30 km dari kota Mekah yang biasa orang bilang Ji'rana. Kalau orang biasa mau niat umroh lagi ya. Itu ada lembah Hunain. Kalau kita pas antum lagi di Ji'rana bisa searching di mapnya, itu akan ditunjukkan lembah Hunain ada di belakang sekitar situ lembahnya tempat peperangan itu. Nah pada saat itu Nabi SAW banyak dapat harta rampasan perang dan beliau membagi-bagikan kepada para mu'allaf. Tidak asing mungkin riwayat dengan sebagian orang Ansar merasa cemburu sampai saat pun pimpinan orang Ansar datang mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kaumku ini memiliki ganjal dalam hati mereka. Kenapa Anda membagi-bagikan uang harta rampasan perang begitu banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, terutama dari orang-orang Quraisy di Mekah? Maka kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Kata Sa'ad, saya hanya bagian dari kaum saya. Maka Nabi SAW kumpul sama mereka, lalu kemudian berbicara, cukup panjang riwayat yang sampai membuat orang-orang Ansar menangis. Tapi intinya kata Nabi SAW, apakah kalian menyalahkanku? Aku memberikan harta itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah, agar mereka kokoh dengan Islam. Sementara mereka bawa pulang harta tersebut dan kalian membawa pulang Rasulullah SAW. Maka orang-orang Ansar menutup wajah mereka sambil menangis mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di sini ternyata syahadat itu sangat mudah. Boleh enggak saya mengatakan pada seseorang non-muslim, kalau kau masuk Islam saya berikan kamu pekerjaan? Boleh. Sangat boleh. Itu sama, dia masih mu'allaf, kita bisa narik dia dengan itu. Boleh enggak kita mengatakan pada soal terlilit utang, saya lunasi utang kamu tapi dengan syarat kamu masuk Islam? Pernah dengar bagaimana Nabi SAW menikahi Sofia? Ya? Bukankah Nabi SAW mengatakan pada saat Sofia, istri beliau jadi tawanan perang, Sofia binti Huyai dari orang Yahudi, kata Nabi SAW, kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Ini kan negosiasi. Akhirnya dia mau syahadat dan dinikahi oleh Nabi SAW. Berarti dibolehkan hal-hal seperti ini. Artinya ada sangat erat hubungannya antara syahadat dengan harta tersebut. Kita kalau punya harta banyak, kita bisa gampang mensyahadatkan orang. Berapa banyak negeri-negeri, kampung-kampung, suku-suku di Afrika masuk Islam karena hanya disiapkan makanan dan kebutuhannya. Nah ini termasuk ya yang perlu jadi bahan bahasan dan tentu tidak asing di At-Taubah ayat 60 tentang masalah penerima zakat ada 8 golongan, salah satunya wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang masih lemah hatinya. Kenapa mereka diberikan? Supaya mereka bisa kokoh dengan Islam.
Kemudian kita tahu juga poin kelima ada sholat dan harta. Sekarang saya sholat, saya dapat pahala saya. Tapi kalau saya ajak Pak Ridwan, ayo Pak Ridwan kita sholat di masjid yuk. Beliau juga mengatakan baik, afwan. Mungkin antum yang ajak, anda juga boleh. Tapi ini sebagai contoh. Ayo Pak Ridwan kita sholat di masjid, sudah masuk waktu. Beliau juga mau sholat sebenarnya. Tapi saya gunakan kesempatan itu untuk mengajak beliau supaya dapat pahalanya. Saya sholat, Pak Ridwan sholat di sebelah saya dapat pahala. Misal contoh 10, angka 10 cuma contoh tanda kutip. Saya dapat pahala 10. Pak Ridwan dapat pahala 10. Tapi karena saya ngajak beliau, saya dapat angka 10 lagi. Jadi saya dapat 20. Makanya saya kadang-kadang membahasakan di pengajian-pengajian, kita bisa mendapatkan ekstra pahala di ibadah yang sama, di waktu yang sama, di jenis yang sama, hanya dengan mengerjakan 3 hal. Menyempurnakan keikhlasan kita, makin ikhlas makin besar pahalanya. Yang kedua, memarketingkan ibadah itu. Tanda kutip ya. Ajak aja orang, ayo sholat yuk, ayo sholat, ayo puasa yuk. Tulis di media, tulis di status. Terus ada orang yang tersentuh, dia kerjakan, kita dapat pahalanya. Kan mandalla ala khair, kata Nabi SAW. Sampai tunjukkan pada kebaikan. Dan yang ketiga, mengemas ibadah itu. Pengemasan ini contoh, kalau antum bangun sholat malam, tidak niat sebelumnya, tapi tiba-tiba terbangun jam 3, adalah daripada saya tidur menjelang subuh, saya sholat malam aja. Dapat pahala. Dan sholat dengan misal, kalau ikhwah kita di sini, pakai baju yang dia pakai, misalnya pakai training, pakai kaos, pakai sarung, ada sejadah, nggak ada sejadah, oke lah, saya sholat aja, surah yang terlintas di benak kita baca, ya sudah. Ini pasti beda dengan orang yang mengemasnya. Bagaimana kemasan sebelum tidur sudah niat mau sholat malam. Apa kata Nabi SAW? Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan amal saleh, belum mengerjakan, kutiba lahu hasanatun kamil. Catatkan bagian pahala lengkap. Sudah dapat. Fa'in amilaha. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, dia bangun malam benar-benar, kutiba lahu ila asyra adhafia, kutiba lahu asyra adhafia ila asabamiyat difin ila adhafin katsira. Bahkan dicatatkan baginya sampai 10 kali lipat dan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Ini kemasan, mengemas niat sebelum tidur. Menyiapkan baju yang paling bagus sebelum tidur. Nanti kalau saya sholat malam, baju koko ini, sarung ini. Mukena itu sudah dicuci, sejadah sudah dikasih minyak wangi. Sudah dipilih surah tertentu yang mau dibaca. Maka ini semua kemasannya. Hanya dengan kemasan kita bisa dapat ekstra pahala. Ini contohnya. Ya. Nah dalam sholat juga seperti itu. Sekarang, saya makin banyak ajak orang selain Pak Ridwan, mungkin dengan teman-teman semua di ruang, ayo kita sholat yuk. Sudah menjelang waktu sholat, terus semuanya sholat karena saya ajak saja. Saya panen pahalanya. Imam panen pahala kita semua, karena imam panen pahala makmumnya. Muazzin panen pahala semuanya, karena dia yang panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia panen pahala imam, dia panen pahala makmumnya. Termasuk dia panen imam. Dan ada orang, teman-teman sekalian, dia bisa panen pahala semua orang. Kalau tadi kan imam pada saat dia memimpin imam, hanya waktu itu saja. Subuh dia pimpin imam, dia dapat pahalanya. Kalau duhur dia tidak pimpin jadi imam, berarti dia tidak dapat pahala di situ. Harus waktu saja, sewaktu itu. Muazzin pada saat dia azan subuh dia dapat pahala. Kalau dia azan duhur lagi dia dapat pahala. Kalau dia tidak azan duhur, dia lagi ada kesibukan diganti orang lain, dia tidak dapat pahalanya. Kan gitu. Tetapi ada orang, dia nggak jadi imam, nggak jadi muazzin, dia mungkin tidak hadir sholat di situ, baiknya sudah mati atau masih hidup. Dia masih ada tempat lain, tetap dapat pahalanya. Gimana? Bangun masjidnya. Bangun masjid kan kita sudah tahu hadisnya, ini yang kami kasih contoh di sini. Kata Nabi SAW, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur atau lebih kecil lagi, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Gimana caranya kita bisa panen pahala semua orang sholat, bukan hanya satu sholat, tapi selama masjid itu masih aktif, gitu kan? Itu dengan mengadakan masjid. Dan ini harus dengan harta, nggak bisa tidak. Beda orang yang bangun masjid hanya nyumbang 10.000 rupiah dengan orang yang bangun utuh masjid, makin besar pahalanya. Berarti ada korelasinya antara meraih pahala ekstra dari sholat dengan harta. Ini yang saya ingin titipkan pesannya. Kemudian kita juga tidak asing teman-teman sekalian dengan poin ke-6, zakat bagi yang mampu. Ada poin yang saya ingin titip pesan di sini. Rukun Islam kita tidak asing, ada 5. Semua kita hafal dari kecil tentunya. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Tapi ini dibagi 3 lagi oleh para ulama. Ada yang wajib tidak ada pilihan. Bisa kufur orang tanpanya. Syahadat dan sholat. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat secara jahdan. Tidak asing dengan hukum fikihnya. Jahdan itu bangkang, nggak ada sholat. Maka itu kufur. Kan gitu. Nah ada dari, ini sudah 2 ya, syahadat dan sholat. Ada dari rukun Islam itu
yang masih bisa ditoleransi diganti hari lain kalau tidak mampu atau ada udzur syar'i, puasa Ramadan. Namun ada yang ketiga ini, dua ini kita harus anggap tanda kutip sebagai tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, mau enggak kita raih pahala ekstra. Zakat dan haji diikuti dengan istilah bagi yang mampu. Kalau kita fahami secara negatif bagi yang mampu ini, saya kan tidak mampu sekarang, udahlah saya nggak usah pikirin. Ya udah, meninggal dalam kondisi tidak menyempurnakan rukun Islamnya. Tapi kalau kita balik, kita fahami sebagai sebuah tantangan bagi yang mampu, oh berarti saya harus untuk meraih pahala haji dan pahala zakat. Kalau hari ini saya mustahik penerima zakat, saya harus berubah menjadi muzaki. Nah, supaya saya bisa raih pahalanya. Ini tantangan. Jadi kalaupun kita sudah niat untuk mengerjakan supaya bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki, dari orang yang cuma mengantar keluarga pergi haji tapi menjadi orang yang hujajnya, ya jemaah hajinya, maka kalau kita meninggal belum sempat melakukan, kita sudah dapat pahalanya. Ini kan bagi yang mampunya ini perlu kita garis bawahi, kita titik beratkan di situ. Berarti di sini ada tantangan teman-teman sekalian. Kalau ada sekali lagi orang yang meninggal, dia belum menyempurnakan rukun Islamnya, zakat dan haji karena tidak mampu, maka dia tidak berdosa karena tidak mampu. Tapi luput dari dia pahala besar. Minimal harusnya dia niat. Apalagi kalau dia berusaha. Pepatah yang tidak asing bagi kita, menjeddah wajad. Orang yang berusaha pasti dia dapat. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan, coba mengejar prestasi-prestasinya dalam ibadah dan lulusan dunia, lanahdiyannahum subulana, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Pasti bisa diberikan, gitu kan? Karena waktu kita sama orang yang sukses sama, 24 jam. Fasilitasnya sama, mata dua, telinga dua, tangan dua. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Nah, ini harus jadi sebuah tantangan bagi kita. Jadi mulai sekarang kita targetkan saya harus menjadi muzaki, kalau perlu mulai tahun depan ini sampai saya meninggal dunia. Bagaimana prosesinya, serahkan kepada Sang Pencipta Allah. Yang penting kita sudah berusaha, selebihnya tawakal. Tawakal menyerahkan hasil usaha setelah kita berusaha. Ini poinnya teman-teman sekalian. Saya tidak bicara masalah tentang syarat zakat segala macam, itu lain lagi bab fikih. Kemudian selanjutnya kita juga tahu yang ketujuh ada Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau saya tanya teman-teman sekalian, mau enggak kita puasa Ramadan 30 hari? Ya, kita puasa misalnya lengkap 30 hari. Tapi kita dapat 30 hari lagi yang lainnya. Berarti 60 pahala puasa. 90 hari, 120 hari, kelipatan 30. Mau dapat ribuan pahala pun bisa. Pakai harta. Gimana caranya? Salah satu hadis, ini cuma contoh ya. Sebenarnya dalam slide poin-poin ini ada bisa 5-6 slide. Cuma ini saya ringkaskan untuk melihat waktunya. Jadi hadis Nabi SAW tentang buka puasakan orang. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairan wa la yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa pada orang, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa sedikit pun. Bagaimana kita buka puasakan orang? Ya, harus ada hartanya. Tapi kan Ustaz, mungkin orang buka puasain orang dengan segelas air, seteguk air sudah dapat pahala orang buka puasa. Benar. Tapi kalau kemampuan Anda hanya berikan 1 botol air, beda pahala Anda dengan orang kaya yang bisa memberikan 1 dus, 10 dus, 1 juta dus. Orang dengan hartanya bisa buka puasain orang di masa sekarang di seluruh dunia. Antum kalau tiba Ramadan, tinggal cek restoran di New York, tinggal cek restoran di Mekah yang profesional buka online, kita bisa transfer, bisa minta buka puasain di sana. Antar ke alamat masjid ini, antar ke sini, semua benua sekarang bisa. Tapi harus punya harta. Kalau kita nggak punya harta, gimana caranya kita bisa meraih buka puasa orang yang banyak? Kan begitu. Jadi kan ini secara kuantitas. Makin banyak orang yang puasa, buka puasa makin banyak pahala kita. Hitungannya kan begitu. Buka puasa yang 30 orang ya pahala 30 orang. 100 orang ya 100 orang. Dan ini membutuhkan harta. Ini juga ada hubungannya dengan masalah harta. Tentu ini rinciannya cukup panjang, saya rasa tidak asing bagi antum semuanya. Kemudian kita juga bicara yang 8 tadi masalah haji. Ya, sama mirip dengan zakat, harus bagi yang mampu. Sayang sekali orang kalau sampai meninggal tidak pergi haji dengan alasan, ya sudahlah saya kan belum mampu. Ya dia rugi sendiri. Minimal dia niat, innamal a'malu binniyat. Niat mau haji. Kalau dia meninggal sebelum sampai mengerjakan sudah dapat pahalanya. Kan gitu. Ini mirip keterangan dengan yang tadi tentunya. Terus kita pindah ke 9, kita tahu masalah jihad. Ibadah yang sangat mulia. Terlalu banyak hadis, ada ratusan. Mungkin kita bisa katakan ya, hadis-hadis ini semua berisikan keutamaan tentang jihad. Cukuplah hadis Nabi SAW, makbarat kadama adim fatamassuhu, makbarat kadama adim sabila fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Dalam riwayat lain, tidak akan bersatu debu
medan perang yang dihirup di hidung dengan uapnya api neraka karena besarnya keutamaan. Sekarang kita bisa lihat mayoritas ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah jihad ini umumnya dimulai dengan amwalihim wa anfusihim. Amwalikum wa anfusakum. Kenapa amwal? Kenapa ada disebutkan amwal? Orang banyak selama ini faham jihad kan fisik. Tapi yang ada faktanya, ayat Al-Quran menyebutkan harta dulu, baru jiwa. Harta, baru jiwa. Contoh dari baginda Nabi SAW, tidak pernah beliau bentuk pasukan dan dikirim kecuali kumpulin harta dulu. Kumpulin sahabat, kumpulin harta. Kita tidak asing dengan riwayat tentang perang Tabuk, yang Utsman menyumbang sampai berapa ratus ekor kuda, membeli sumur rumat yang akhirnya dijamin masuk surga, gitu kan? Dan banyak sekali hal-hal yang lainnya. Maka jihad ini teman-teman, keutamanya dimulai dari harta dan anfus. Orang tidak mampu dua-duanya paling afdol. Jiwa sama harta dengan jiwa. Kalau nggak bisa, maka dengan harta saja. Kalau tidak bisa, maka dengan jiwa saja. Tapi yang paling afdol menggabungkan keduanya. Berarti ada hubungannya, korelasinya jihad. Sekarang kita di Indonesia nggak mampu berperang di Palestina karena sifatnya kita fardu kifayah, fardu ain bagi individu di sana. Kecuali pemerintah kita mengizinkan, ayo semua warga Indonesia pergi Palestina, itu baru fardu ain. Sekarang bagaimana kita dapat pahala? Pemerintah kita alhamdulillah sudah terima bantuan untuk Palestina dari Basnas, yayasan-yayasan sosial bisa mengumpulkan dana. Berarti kita bisa dengan amwal dapat pahala mereka. Kan gitu. Nah ini dengan harta. Intinya makin banyak secara kuantitas, tentu kita bicara kuantitas juga harus halal, maka makin besar pahala yang didapatkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-10, ilmu. Ini terlalu umum untuk kita ya. Talabul ilm fardun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridah untuk semua muslim. Tetapi ada yang perlu kita titik beratkan. Apakah ada hubungannya menuntut ilmu dengan uang, harta? Ya. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, buku beliau, ditulis kata Imam Syafi'i, la yasluhu talabul ilmi illa li muflis. Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin. Artinya siap keluarin harta. Mau berprestasi, ya bayar, harus sekolah. Jadi jangan bilang, oh itu kok kampus itu mahal banget bayarnya. Ya memang begitu. Nah, yang datang sana dosen-dosen berkualitas. Beda dengan yang biasa, memang begitu. Dari zaman dulu, ya, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribal faqra wa yu'thiruhu ala kulli syai'. Seseorang tidak akan mencapai level ilmu terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan hingga ia merasakan kefakiran dan ia lebih mengutamakan ilmu daripada segala sesuatu. Dalam riwayat ini Imam Malik sampai mencopot atap rumahnya, kayunya dijual untuk supaya meraih derajat ilmu yang beliau akhirnya menjadi imam madhab. Jadi intinya sebenarnya mau berilmu lebih banyak ya harus punya uang. Ada pengaruhnya di situ. Kita mau ikut kursus, mau ikut pelatihan segala macam, memang harus begitu. Ya. Panggil guru privat dan segala macam itu tidak asing buat kita. Tentu ini sekali lagi bahasanya cukup panjang, tapi kita ringkaskan karena poin demi poin saya ingin sampaikan sebelum habis waktu. Wal rahim, kita tahu juga hadits Nabi SAW, man habban yubsata alaihi fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Sekarang menyambung silaturahim selama ini banyak masyarakat kita fahami hanya datang berkunjung ke rumah orang. Baik, apakah bisa ada yang lainnya? Bisa. Sekarang rahim kita jauh, tinggal beda negara, beda benua, beda kota. Bagaimana kita rahim sama mereka? Telepon, butuh pulsa, kirim hadiah. Banyak sekali rahim kita masuk rumah sakit kita bayarkan, lilit utang kita lunasi. Kedua orang tua kita bukan hanya sekedar kita datang, orang tua yang kaya raya kita masih bisa juga berkorban untuk mereka dengan harta. Seperti misalnya kita belikan rumah, belikan mobil walaupun mereka orang kaya. Semua itu rahim kita bisa menjadi penyebab rezeki kita diluaskan sebagaimana dalam hadis dan dipanjangkan umurnya, tapi ada hubungannya dengan harta. Ya, makin ada harta kita maka makin luas. Ingat statement Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang masalah harta. Siapa yang dikaruniai harta? Kalau lebih terjemahannya saya langsung saja. Siapa yang dikaruniai harta, maka dia harusnya menyambung silaturahim. Ini paling pertama. Kemudian membantu para mujahidin, membantu para fakir miskin, ibnu sabil, bebasin budak. Dan dia harus sabar dengan apa yang menimpa hartanya. Orang investasi, ditipu orang, bangkrut, orang utang tidak bayar, itu umum. Kata Ali itu pasti terjadi dalam ujian harta. Dan siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi nomor satu adalah ar-rahim. Gitu ya. Kemudian yang ke-12 kita tahu juga masalah pernikahan. Orang menikah butuh uang, ada mahar, ada acara, pernikahan.
Nanti kita jelaskan juga ada nafkah buat keluarga. Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Aulim walau bisyad." Iklankan pernikahanmu, adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Gimana caranya beli kambing kalau nggak ada duitnya? Harus kerja. Boleh nggak Ustaz, saya nikah, saya undang 10.000 orang. Kalau antum mampu kenapa tidak? Nggak ada larangan. Ya, undang orang sebanyak mungkin. Makin banyak pahala dari memberi makan orang. Kita kalau iklankan pernikahan dan niat sunnah Nabi SAW, pahala. Termasuk mengundang orang banyak gitu kan. Nah ini termasuk poin yang berhubungan dengan masalah pernikahan tentunya. Kemudian kita tahu setelah menikah ada nafkah istri, merupakan kewajiban seorang suami gitu ya. Nabi SAW mengatakan, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqa." Sungguhnya kalian ada hak yang menjadi tanggung jawab istri-istri kalian. Wa linisaikum alaikum haqqa, dan juga istri-istri kalian ada hak yang menjadi tanggung jawab kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahun. Hak kalian dari istri kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan siapa yang kalian benci ke dalam tempat tidur kalian, misalnya ke dalam rumah. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Jangan mereka izinkan juga masuk rumah siapa yang kalian tidak suka. Ala wa haqquhunna alaikum. Tapi saksi bahasan kita bagian terakhir hadis. An tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hak mereka para istri adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian dan juga makanan. Jadi memang ada perintah Nabi SAW untuk keluarin harta, hasil keringat kita sebagai laki-laki, berikan nafkah kepada istri. Nafkah itu ada 5 teman-teman sekalian, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu suami. Tapi tentu makin besar kita keluarkan, ya makin bagus. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, bebasin budak, fakir miskin, dan yang kau berikan kepada istrimu, maka jauh lebih besar pahalanya. Maka ini semua ada hubungannya dengan harta, ya, ada hubungannya dengan masalah harta. Kemudian juga yang ke-14 adalah harta nafkah buat anak-anak. Mungkin ayat ini cukup panjang, saya langsung ambil saksi bahasannya. Potongan ayat Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para suami atau ayah memberikan makan dan pakaian yang terbaik kepada para ibu, ya. Di sini tentu kata ulama tafsir termasuk dalamnya adalah para anak-anak. Dan kita tahu nafkah anak adalah hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya ada juga hubungannya yang ke-15 antara persahabatan dengan harta. Teman-teman mau loyalitas itu muncul, ya, ini sebuah simbol yang saya jadikan pegang hidup saya dan saya selalu syiarkan di pengajian. Munculnya loyalitas itu dari royalitas. Ya. Tidak ada loyalitas tanpa royalitas, mimpi. Antum bersahabat tapi pelit, nggak ada orang yang mau loyal sama antum. Rumah tangga mau langgeng, nggak bisa ketemu, nggak bisa. Ya. Apalagi kalau laki-laki bicara poligami nggak bisa. Ya. Selama antum masih istri antum tanya mau beli ini mas, nggak usah mahal, oh nggak bisa, itu mustahil. Kalau selalu iya semuanya royal, nah baru loyalitasnya muncul. Begitu sana Bu Akinah. Ini pengalaman. Tapi persahabatan teman-teman itu akan loyal, muncul loyalitas karena royalitas. Makanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud bilang begini, saya ingin jadi sahabat anda, saya cinta anda karena Allah. Apa pertanyaan pertama Abdullah bin Mas'ud? Siap enggak kamu? Kantongku menjadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku. Orang itu bilang saya belum siap. Kata Ibn Mas'ud, cari orang lain. Iya, nggak ada persahabatan dengan pelit, nggak mungkin. Jadi persahabatan pasti akan loyal dengan royalitas, itu pasti. Dan dalam semua hal. Pegangi sebuah konsep teman-teman, pasti loyalitas muncul dengan royalitas. Teman-teman kita kalaupun kurang fisiknya, tapi selalu baik, selalu traktir, selalu kasih apa-apa, itu pasti kita sukai. Biar tampannya seperti matahari, cantiknya seperti bulan, tapi kalau perhitungan kita jauh dari dia. Benar nggak? Allahu a'lam. Baik, apa kata Ibnu Umar? Ajaran ditanamkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, laqad ra'ina Umar rajulul muslimu bi ahaqqa bidinari wa dirhami min akhihi muslim. Sungguh kami telah melihat, karena Nabi SAW selalu bilang, bantu, kasih, berikan, royal, sedekah, dermawanlah. Kata Abdullah bin Umar, sungguh kami sampai melihat, karena penekanan Nabi itu, tidaklah seorang muslim lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya, yakni menerima bantuan darinya dibandingkan saudaranya muslim yang lain. Saking besarnya selalu motivasi, supaya ukhuwah itu terjalin dengan baik. Ya, semuanya itu karena masalah royalitas. Ya. Kemudian yang ke-16, kita bisa dapat pahala banyak dengan berbuat baik pada fakir miskin. Ya.
Kita tahu dengan memberikan kepada mereka sedekah, ya. Ayat Al-Quran sangat masyhur, ayat Al-Baqarah 271 ya. Wa in tukhfuha in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Kalau tiba-tiba di depan orang, kita lagi sholat Jumat ada kotak amal, terang-terangan. Tergantung orang sudah ajukan di depan umum, ada fakir miskin minta, tiba-tiba kita kasih di depan umum. Kata Allah itu baik saja. Tapi nanti riya itu tergantung antum kontrol niatnya. Tapi Allah bilang itu baik. Akan tapi jika kamu sembunyikan, tidak ada orang tahu, ya sudah dirahasiakan dan memberikannya kepada orang-orang fakir itu lebih baik bagimu. Kenapa Allah singgung orang-orang fakir? Karena memang dengan kita membantu mereka kita bisa raih pahalanya, gitu kan? Itu lebih baik. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu dengan membantu orang fakir dan Allah Maha teliti mengetahui kedalaman dan kadar daripada ketulusan kalian terhadap apa yang kamu kerjakan. Tapi intinya di sini kita bisa meraih pahala dengan berbuat baik pada fakir miskin, ya, dengan harta tersebut. Yang ke-17 teman-teman sekalian, kita bisa meraih atau mendapatkan pahala sunnah Nabi memberi hadiah dengan harta. Aisyah berkata radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yutibu 'alaiha. Nabi SAW menerima hadiah dan membalasnya. Jadi kalau tetangga kirim makanan, ya, jangan kembali piringnya kosong, ya. Harus dikembalikan juga sama. Yang paling baik adalah berimbang antara pemberian orang dengan kita membalasnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau orang memberikan kalian baik-baik, yang baik fakafi'u, balas dengan yang setimpal. Kalau tidak dapat baru balas semampunya atau paling tidak ucapkan jazakallahu khairan. Tapi di sini ada sunnah Nabi SAW meraih pahala dengan memberikan hadiah. Tapi itu harus dengan harta. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian ada cinta dan harta. Ini cinta secara umum suami istri, persahabatan. Ya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, hendaklah sekalian saling memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Berarti bisa meraih cinta dengan harta. Memang sudah begitu. Ya. Kalau ada mengatakan, oh ini matre nih, bukan masalah matre, memang itu normal, manusia suka harta, normal saja, gitu kan? Bisa saja dia menggabungkan antara cintanya dengan hartanya orang, itu normal. Kita nggak bisa pungkiri itu, benar nggak Pak Ridwan? Alhamdulillah, ada dukungan, minimal dari moderator. Jadi kalau mau cinta, itu cinta bukan hanya sekedar perkataan, kayak film-film gitu ya, tapi dia isinya adalah pengorbanan. Ya, loyalitas gitu. Dan royalitasnya tadi gitu ya. Oke, yang ke-19 teman-teman sekalian, kita punya keselamatan dan harta. Ada nggak hubungannya? Ada. Berapa banyak orang yang selamat dari mara bahaya karena hartanya? Bisa negosiasi. Dia mau dibunuh sama perampok, negosiasi, sudah ambil aja harta saya, nggak jadi dibunuh. Bisa saja, kan gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, ini perkataan Nabi Yahya alaihissalam pada saat diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada Bani Israel dalam riwayat yang panjang, tapi diantaranya wa amurukum bisadaqah fa innama mathalu dzalika kamathali rajulin asrahul adu fa awthaku yadahu ila unuqi wa qaddamu liyadribu unuqa fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fa fada nafsa minhum. Aku juga, kata Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Muhammad SAW sampaikan ini sebagai pesan juga kepada kita. Aku juga memerintahkan kalian bersedekah karena perumpamaannya seperti orang yang ditawan musuh. Mereka membelenggu tangannya ke leher, kemudian memanjukannya untuk ditebas lehernya. Lalu dia mengatakan, aku menebus diriku dari kalian dengan sedikit dan banyak, sampai ia pun menebus dirinya. Intinya sebenarnya ada hubungannya sekali keselamatan kita dengan harta. Bisa sekali, apa saja ya bisa kita selamatkan. Tentunya ada rincian banyak, tapi ini 42 poin dan masih ada bagian kedua sesi yang harus kita sampaikan. Ya. Yang ke-20 tentunya pemenuhan kebutuhan dengan harta. Bukankah teman-teman sekalian di saat kita punya harta, ada uang tabungan misalnya, siap butuh apa, mau beli baju, mau beli apa, pakai jalan, mau beli ini, mau beli itu, semuanya ada, kita nyaman-nyaman saja, gitu kan? Dibandingkan kalau ada orang mau butuh apa-apa susah, harus minta dulu, harus utang dulu. Berarti pemenuhan kebutuhan itu perlu sekali, ya. Sampai kata Nabi SAW, maka kasaba rajulu kasban atyiba min amali yadi wa ma anfaqa rajulu ala nafsi wa ahli wa waladi wa khalimi fa huwa sadaqah. Tidak ada usaha seorang laki-laki yang lebih baik daripada harta yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Jadi dia punya kebutuhannya. Dan apapun yang dia nafkahkan untuk diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah. Intinya sebenarnya dengan ada harta kita bisa penuhi kebutuhan kita. Tidak perlu lagi merengek-merengek sama orang dan kita mulia, gitu ya. Ke-21 teman-teman sekalian, ada hubungannya kesehatan dan harta. Orang
ini maaf, bukan menyinggung siapapun, tapi orang yang kaya dengan orang yang susah hidup miskin, itu yang lebih sehat yang mana biasanya? Orang kaya karena vitaminnya bagus-bagus, berkualitas, makanannya berkualitas, hidup di lingkungan asri, pasti beda. Biasanya kita temukan orang kaya 50 tahun dengan orang miskin 50 tahun, pasti beda jauh umurnya, wajahnya. Benar nggak? Kita bukan menghina, tapi memang itu kondisi. Karena orang tinggal di AC, orang tinggal di rumah mewah, asri, ya dia mau apa saja, supir sudah ada, pekerjaan ada, nggak ada bebannya. Orang miskin selalu mikirin makan mie aja susah, gitu kan? Harus minta sana minta sini, pungut-pungut dari sampahnya, orang itu beda. Ternyata kesehatan ada hubungannya sekali dengan harta. Ya, ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Sallallahu al-afwa wal-afiyah, fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini syai'an khairun minal afiyah. Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan, karena tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu setelah keyakinan atau iman yang lebih baik daripada kesehatan. Ya, kalau orang punya kemampuan teman-teman, misal la qaddarallah ya, Allah tidak takdirkan, daripada orang tiba-tiba harus operasi, dia punya duit, tinggal masuk rumah sakit selesai. Ada waktu-waktu tertentu kita butuh perawatan misalnya. Ya, perawatan ini bukan cuma perempuan, laki-laki pun bisa, gitu kan, selama bahan-bahannya halal misalnya contoh. Dia punya duit, dia tinggal masuk perawatan. Ya, contoh saja gitu ya. Ini semua bisa kita dapatkan. Kesehatan ada hubungannya dengan harta. Kemudian juga sakit teman-teman sekalian. Dan harta. Kita bisa mendapatkan pahala cukup banyak. Misalnya kalau kita sakit dengan kita punya uang kita bisa berobat. Ya. Walaupun besar biayanya. Tapi ada hal yang saya pilih. Salah satu substansial bahasanya adalah masalah menjenguk orang sakit. Gitu ya. Karena kata Nabi SAW, "Idza ada rajulu akhahu muslim masya fi khirafatil jannati hatta yajlis. Fa idza jalasa ghamarathu ar-rahma, fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi, wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang dengan sangat deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Misalnya antum jenguk orang sakit pagi hari 1 menit, 2 menit saja. Ya, semoga lekas sembuh ya, saya doain, saya pergi kerja dulu ya. Kita cuma gitu, pergi. 70.000 malaikat mendoakan sampai sore. Dan apabila dia menjenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat sampai pagi. Kalau kita datang pagi hari sebentar 5-10 menit, nanti malam datang 5-10 menit, itu berarti 140.000 malaikat yang mendoakan. Dan doa mereka mustajab malaikat. Nah teman-teman sekalian, baik Anda mengatakan, Ustaz saya juga bisa kok jenguk orang sakit walaupun saya miskin. Benar, tapi pasti beda antara antum dengan orang kaya yang datang bawa hadiah. Ya. Bawa buah-buahan, atau bayarin rumah sakitnya, berikan vitaminnya, mana mau disamain, gimana caranya? Enggak mungkin. Terus gimana Ustaz? Saya kan sekarang miskin. Ya banyak kiatnya. Nanti akan kita bisa titik beratkan. Di antara dimulai dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mulai niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu teman-teman jangan difahami hanya baca dengan lisan. Niat itu bahasa langsungnya tekad. Tekad antum, ya. Atau bahasa lainnya itu juga sugesti. Niat itu sugesti. Kalau sugesti kita mau bangun malam, bangun. Mau kaya, kaya, tergantung. Kita mintanya apa? Kalau saya biasa bahasakan di pengajian sebenarnya tergantung orderan kita sama Allah. Ya, begini aja deh ya Allah, saya cukup punya 2 anak. Begini aja ya Allah, yang penting saya sudah dapat rumah tipe 60. Allah kasih sesuai dengan itu. Sudah pernah dengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Waktu Nabi Yusuf ditahan di penjara sekian tahun karena nolak ajakan Zulaikha. Lalu dia tanya kepada Jibril dalam sebuah athar, "Wahai Jibril, kenapa Allah biarkan saya lama di penjara?" Apa kata Jibril? "Bukankah kau yang minta penjara?" Waktu ditawarkan oleh Zulaikha, waktu dia panggil semua wanita yang potong tangannya dalam surah Yusuf itu, kan itu yang terjadi. Waktu ditawarkan, kalau dia mau kerjakan zina sama saya, kalau tidak dia di penjara. Apa kata Nabi Yusuf? "As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai." Saya lebih suka penjara daripada yang dipanggil. Kau yang lebih suka penjara nih. Coba minta sama Allah diselamatkan. Allah kasih selamatkan kan tergantung orderanmu. Nah itu bahasa. Makanya jangan minta sembarangan sama Allah, minta yang baik-baik saja dan minta maksimal. Allah itu zat yang maha kaya. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kemudian juga teman-teman sekalian kita tahu ada kesembuhan ya dengan harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Tadawaw ibadallah fa inna Allah Ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'a ghaira da'in wahid al-haram."
Berobatlah wahai para hamba Allah, sungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua. Itu tidak bisa dihindari, umur tetap akan bertambah terus dan memang jadi tua. Tapi di sini maksudnya ternyata dari hadis ini bisa kita korelasikan dengan hadis lain, tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Nah selama kita punya harta, kita bisa beli obat apa saja. Tidak bisa dapat dokter di Indonesia, kita bisa ke Eropa, kita bisa ke Amerika, selama ada duit. Ada fulus, semuanya mulus. Hah? Ya, nah, itu sambungannya. Kalau tidak ada fulus katanya mampus ini. Tapi kesembuhan itu sangat mudah diraih dengan orang punya harta. Berapa banyak orang yang menderita sakit karena tidak bisa berobat, tidak bisa biayai dirinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini yang luar biasa nih, surga dan harta. Perhatikan ayat ini, At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, lalu tanya wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ternyata bisa beli surga dengan harta. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan mereka surga. Bisa kita beli surga dengan harta, dengan sedekah, dengan zakat, bantu orang. Surga bisa dibeli dengan harta. Berarti orang kaya lebih besar peluangnya masuk surga. Kan gitu. Kita tahu riwayat ada pernah sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, kami jihad, mereka jihad. Tapi mereka punya kelebihan karena mereka punya harta yang mereka sedekahkan kami. Kami nggak punya itu. Ajarkan kami amalan, kalau kami kerjakan kami sama pahalanya. Nabi SAW bilang, bacalah setiap habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sahabat miskin amalin. Rupanya sahabat kaya dapat bocoran dia. Dengar juga, diamalin juga. Datang lagi sahabat miskinnya Rasulullah. Mereka dengarin tuh. Seakan-akan minta amalan lain. Apakah Nabi ajarin lain? Tidak. Nabi bilang, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karya Allah berikan siapa yang dia inginkan. Jelas sekali, gitu kan? Jadi teman-teman, surga pun bisa dibeli dengan harta. 25. Maaf saya sedikit agak cepat ya. Nama baik. Bukankah orang kaya lebih harum namanya? Gitu kan? Punya kedudukan, punya harta, itu normal sekali. Ya. Sampai perkataan Qais ibn Asim rahimahullah, seorang ulama salaf yang sangat terkenal dengan kekayaannya dan ilmunya yang luas, dia bilang begini sebelum meninggal, ya bunayya, alaikum bistina'il mal. Fa inna manba'atu lil karim wa yustagna bihi 'anil la'im. Wahai anak-anakku, dia bilang karena dia meninggal dalam kondisi berilmu dan kaya raya sekali. Dia bilang, wahai anak-anakku, wajib atas kalian untuk mencari dan membangun harta, maksudnya mengelolanya ya. Sesungguhnya itu merupakan kemuliaan bagi orang yang mulia dan dengannya kalian terhindar dari kebutuhan kepada orang yang hina atau kehinaan dari orang. Nah, memang nama baik itu dengan harta, gitu kan? Rumahnya besar, ya banyak dayang-dayangnya, pelayannya, bajunya bagus, tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam Islam. Tidak pernah ada batasan, oh kalau dalam Islam bajumu cuma boleh 2, kendaraanmu cuma boleh 1, uangmu cuma batas ini, enggak ada dalam Islam. Kita kalau saya pernah bedah teman-teman sekalian tablik akbar di Blok M itu hari, serial sahabat alhamdulillah sekarang sudah sampai 50 lebih serialnya. Kita pada saat membahas tentang meninggalnya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, orang-orang kayanya sahabat. Itu kalau kita hitung sekarang waktu mereka meninggalkan uang ratusan miliar bahkan triliunan. Itu harta yang mereka tinggalkan. Tidak pernah Nabi batasi harta mereka. Selama halal dan thayyibah silahkan. Namanya harum. Saya teman-teman sekalian, ini mirip-mirip nomor 26, kedudukan dan harta juga. Lebih mudah seseorang mendapatkan kedudukan, ya. Tadi itu nama baik, namanya harum. Sekarang kedudukan dimuliakan juga di masyarakat. Kan biasanya nama baik dengan kedudukan ini kayak satu kesatuan gitu ya. Kapan dia punya kedudukan namanya juga baik. Kecuali dia rusak sendiri, dia korupsi, dia segala macam, itu beda. Apa kata Luqman Al-Hakim? Antum biasa dengar beliau wasiatnya dalam Al-Quran surah Luqman. Sekarang di dalam riwayat, Luqman pernah menasihati anaknya begini, ya bunayya, istagni bil kasbil halal anil faqr. Fa inna maftaqara ahadun qattun illa asabathu 3 khisal. Riqqatun fi dini, wa dha'fun fi aqli, wa dhahabu muru'ati, wa 'adamu min hadhihi 3 istighfafun nasu bihi. Dalam sebuah riwayat diceritakan Luqman Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, cukuplah engkau menjaga diri dari kemiskinan dengan mencari penghasilan yang halal. Maksudnya jangan pernah kau miskin, usahakan kamu kaya tapi dari pendapatan halal. Karena nasihat beliau, tidaklah seseorang jatuh dalam kemiskinan
kecuali dia akan tertimpa 3 hal. Yang pertama, rikkatu fidini, lemah agamanya. Dengar di Indonesia orang pindah agama karena Indomie, karena sembako, miskin. Makanya kata Nabi SAW, kada al-faqru an yakuna kufra. Hampir saja atau bisa saja kefakiran membawa pada kekufuran. Orang jual agamanya untuk itu. Lemah agamanya orang miskin itu. Kalau orang kaya susah. Mau dibeli dengan apa agamanya? Kecuali dia sendiri yang rusak. Tapi orang kaya muslim susah dimurtadkan. Gimana caranya? Mau dibeli apanya? Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan da'fu fi akli. Orang pengangguran teman-teman. Orang miskin banyak pengangguran di pinggir pinggir jalan, kerjanya main catur aja tiap hari. Enggak ada satu perubahan. Itu lemah akalnya. Enggak bisa kita ajak diskusi. Orang yang terus berpikir maju dan berkembang, itu kan sering hadapi permasalahan, otaknya berjalan. Kuat pemikiran dia tuh. Sering hadapin konflik permasalahan, manajemen konflik ini gampang dipecahin sama dia. Tapi kalau orang yang pengangguran enggak bisa. Susah berpikir karena tidak terbiasa diasah otaknya. Ini nasihat Luqman. Yang ketiga, juga tercoreng kehormatannya. Biar dia tampan, biar dia cantik, begitu dia miskin orang anggap remeh. Langsung dipandang orang, dilihat. Itu manusiawi. Tentu kita tidak boleh sebagai seorang muslim menganggap remeh orang, tapi manusiawi sekarang orang lihat, oh ini orang miskin. Atau dia datang ke satu komunitas, semuanya orang pakai mobil Mercy, dia pakai sepeda. Orang gak akan lihat. Itu manusiawi. Dan dia salah datang ke komunitas itu. Tapi memang begitu. Zahabu muru'atihi. Kemudian kata beliau, dan lebih besar daripada itu lagi adalah dari 3 ini, manusia mulai meremehkannya. Nah, ini kata Luqman Hakim di poin nomor 26. Baik, selanjutnya 27, awet muda dan harta. Tadi sudah kita singgung sebenarnya. Ya. Iya, nah ini istilahnya Pak Ridwan glowing nih. Ingat hadis ini mulia, hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah suka melihat tampak bekas nikmat Allah pada hambanya. Allah mau kita pakai baju bagus, berpenampilan berseri-seri, wangi. Memang begitu. Hadis lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah sempurna, indah, rapi, bersih, suka semua itu. Kita kalau baca tentang surga, apa yang jelek di surga? Bidadarinya cantik, wildan itu hurun in, wildanun mukhalladun. Bidadarahnya kalau kita tampan seperti mutiara yang bertebaran, taman-tamannya semua bagus, istananya mewah. Apa yang jelek di surga? Enggak ada. Itu target utama kita masuk di sana. Di dunia Allah buat juga kita semua suka dengan rapi. Kenapa teman-teman? Saya adakan survei di Jakarta. Di weekend itu hotel-hotel Jakarta banyak yang habis. Kita susah cari kamar. Yang tinggal siapa? 90% orang Jakarta. Kok bisa? Rumah Jakarta pergi ke hotel. Apa yang dia beli? Suasananya, kerapiannya, kebersihannya, itu memang begitu. Jadi nikmat itu terlihat, orang pengen. Saya pernah berbagi sama istri saya masalah menata makanan. Nah kebetulan juga Allah mudahin kami punya restoran. Kalau nasi, apa kelebihannya restoran sama rumah? Sama-sama, anggap bumbunya sama, nasi goreng sama, apalah semua, garnish segala macam sama. Tapi penataannya, di rumah mungkin main ambil saja, taruh di piring berantakan segala macam, telurnya di mana-mana, acar di mana-mana. Tapi restoran cuma pakai kop aja itu, dibuat bentuk aja, garnish sedikit rapi. Ini jadi 75.000 nih. Orang beli itu, gara-gara itu tuh penataan aja. Itu seperti itu. Jadi kelihatannya bekas-bekas nikmat itu rapi, bersih, itu buat menarik. Nah orang-orang yang punya harta itu menarik orang melihatnya. Biar dia kurang secara paras wajah, tapi karena bajunya bagus, kaya, sepatunya bagus, turun dari mobil mewah, langsung pandangan orang luar biasa. Ini diantaranya. Baik, selanjutnya yang 28, pahala dari hewan. Kita bisa mendapatkan pahala dari hewan-hewan. Tentu ada sunnah Nabi SAW. Kita tahu hadis Bukhari tentang meminumkan, orang yang meminumkan anjing dan masuk surga, pezina yang memberikan indan itu masuk surga ya. Kemudian ada juga wanita, ada pernah di masa Nabi Muhammad SAW itu seseorang lagi habis sholat mengatakan begini, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita tidak pernah ketinggalan puasa siang hari, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiyah hiya finnar. Orang itu nggak ada baiknya, pasti masuk neraka. Lalu orang yang sama bilang, ya Rasulullah, tapi di Madinah ada wanita biasa-biasa aja, sholat malamnya sesekali mungkin tidak terlalu seperti yang pertama, puasanya juga tidak seperti yang pertama, tapi baik sekali, santun. Kata Nabi SAW, al khaira fiha wa hiya fil jannah.
kebaikan ada pada dia di dalam surga gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana berbuat baik ini luar biasa, termasuk pada hewan. Kita tahu juga ada hadis yang Bukhari yang berbunyi Allah menyiksa seorang wanita karena menyiksa kucing ya, yang dia kurung di rumahnya, gitu kan? Dia tidak kasih makan, tidak diminum, tidak dikasih makan dari serangga dan segala macam. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang masalah hari kiamat, bahwasanya yushiku an yakuna malu khairu malil muslimi ghanaman yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'ul qatri yafirru bidini minal fitan. Hampir saja datang akhir zaman nanti di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung dan tempat-tempat subur karena ia lari menjaga agamanya dari berbagai fitnah. Intinya sebenarnya di sini ada disebutkan masalah hewan, dan kalau kita beli hewan kita butuh harta. Sebenarnya lebih ke situ. Kemudian ke-28 adanya pahala juga dari tumbuh-tumbuhan. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah menanam tumbuh-tumbuhan. Kita tahu ada hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berbunyi, dakhala Nabi SAW ala ummi ma'badin ha'itan faqala ya umma ma'badin man garadha hadha an-nakhl amuslimun am kafir faqalat bal muslim qala fala yagrizul muslimu garzan fayaqula minhu insan wala dabba wala tayr illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Nabi SAW memasuki kebunnya Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, seorang sahabiat, lalu beliau berkata, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang menanam pohon kurma ini, seorang muslim atau orang kafir? Kata Ummu Ma'bad, seorang muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu akan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Intinya ada sunnah Nabi, bisa mendapat pahala. Ini kalau program pemerintah penghijauan misalnya. Nah ini penanaman pohon-pohon gitu ya. Ini semua teman-teman sekalian akan ada pahalanya sendiri. Ada pahalanya sendiri dan itu juga butuh harta. Kemudian juga pahala dari air. Sebagaimana ditanyakan oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah inna umma Sa'din matat fa ayu sadaqatin afdal? Qala al-ma. Qala fa hafara bi'ran wa qala hadhi li ummi Sa'ad. Rasulullah SAW ditanya oleh Sa'ad, ya Rasulullah, ibunda Sa'ad telah meninggal dunia. Maksudnya ibuku telah wafat. Sedekah apakah yang paling utama? Kata Nabi SAW, air. Lalu Sa'ad menggali sumur untuk ibunya dan dia mengatakan ini sedekah buat Ummu Ma'bad. Intinya kita menggali sumur, menyiapkan air minum buat orang itu pahalanya besar. Dan itu tentunya kalau orang tadi saya bilang punya kemampuan 1 botol beda dengan orang yang punya kemampuan misalnya 10 botol, 100 botol dan seterusnya. Ya. Hasan Basri pernah menukil sebuah kisah teman-teman, ada yang datang kepada beliau, lututnya bisul selama 7 tahun. Dan Hasan Basri dia bilang saya sudah banyak berobat kepada tabib gak sembuh. Kata Hasan Basri coba cari lokasi muslimin yang butuh sumur, galilah lalu kau niatkan tawasul dengan amal soleh itu. Supaya Allah sembuhkan penyakitmu. Orang itu ikuti lalu sembuh bisulnya gitu ya. Itu disebutkan sebagai tawasul dengan amal salehnya. Ke-31 pahala dari tanah. Kita tahu juga kalau kita wakafin tanah ya. Hadits yang masyhur, idza mata insanu inqata amalu illa min thalath. Kalau anak manusia meninggal terputus sumber pahalanya bisa dari 3 perkara. Min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang paling utama adalah tanah yang diwakafin, kemudian bangunan gitu ya. Dan ini harus dengan harta. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Tapi intinya sedekah jariyah. Ini bisa menjadi pahala ekstra. Harus dengan harta. Karena tanah itu harta. 32. Pahala dari penerangan. Di sini maaf saya memang sengaja tulis api. Kenapa? Karena hadis yang kami nukil riwayat Ahmad ini tentang keutamaan memberikan penerangan Masjid Aqsa. Hadis ini sebenarnya keutamaan Masjid Aqsa. Ini sudah kami paparkan di buku yang kami tulis, Palestina yang terlupakan. Dan saya mengajak teman-teman bila Allah mudahkan ada rezeki, berangkatlah ke Aqsa gitu ya. Karena kita Indonesia ini terbuka bisa masuk ke sana. Saya baru sebulan setengah lalu pulang dari sana bawa jemaah dan kita masuk resmi, kita pakai visa walaupun tidak di-stamp di paspor kita, tapi kita bisa masuk ya. Indonesia tidak diganggu, turis tidak diganggu sama orang-orang Israel. Mereka tidak mau masalah sama orang Palestina aja. Ya, tapi orang asing mereka mau masalah sama orang Palestina, orang asing tidak ada. Tapi minimal kita bisa sholat di Masjid Aqsa karena banyak hadis yang menyebutkan keutamaannya. Di antaranya hadis ini, ya. Maimunah istri Nabi SAW orang Yahudi bilang, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang keutamaan Aqsa. Kata Nabi SAW, pergilah ke sana, sholat di sana. Karena siapa yang sholat sana, dia akan dapat keutamaannya. Lalu Maimunah bilang, kalau orang tidak mampu ya Rasulullah, jauh perjalanan, biaya besar. Kata Nabi SAW, fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Hendaklah dia menginfakkan minyak untuk penerangan di sana. Karena masa dulu orang pakai minyak zaitun. Ditaruh sumbu penerangan gitu ya. Kalau kita sekarang bayarin listriknya dia. Karena barang siapa yang memberi minyak untuk penerangan di dalam Masjid Aqsa,
maka sama dengan orang sholat di dalamnya. Hadits ini ditarik oleh para ulama hadits bisa meraih pahala siapapun menyiapkan penerangan. Contoh, antum masjid dekat rumah, listriknya antum yang bayar tiap bulan. Pesantren tahfidz itu saya yang bayar listriknya. Itu pahala karena setiap orang pakai, ini mikrofon sekarang dipakai ceramah, khutbah Jumat, segala macam ya, listrik dipakai untuk sholat, ini semua itu pahala. Nah itu semua tentunya dari harta. Kemudian rumah juga dengan harta. Sekarang orang kaya kalau bisa beli rumah itu nyaman. Makin banyak uang antum, makin bisa antum mampu membeli rumah yang lebih mewah. Orang di dalam satu komplek aja ada klaster-klaster A, B, C, ini yang lebih besar, ini lebih bagus fasilitasnya gitu ya. Hadis ini mulia teman-teman. Coba jadikan sebagai pegangan. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. 4 perkara pasti mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua, saya tebalkan bold itu di atas, wal maskanul wasi', kata Nabi. Tempat tinggal yang luas, nyaman, mewah. Nabi yang suruh, kebahagiaan di situ. Kemudian wal jarus salih, tetangga yang baik. Umumnya tetangga baik itu kalau tinggal di komplek yang elit biasanya. Biasanya orang-orang lebih berpendidikan, biasanya gitu. Tidak ada preman dalam komplek biasanya. Allahu alam kalau premannya modern. Kemudian wal markabul hani, tunggangan ya, yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Kalau kita sekarang mobil, motor yang bagus. Ini Nabi yang bilang. Wa arba'un minasyaqa, ada 4 termasuk kesengsaraan. Disebutkan al-jarusu, tetangga yang buruk, komunitas preman, orang-orang yang ugal-ugalan, tidak berpendidikan. Wal mar'atus su, perempuan yang buruk, jauh dari agama. Wal markabus su, transportasi yang buruk. Dan saya tebalkan bold, wal maskanud doyyiq. Nabi yang bilang, rumah yang sempit itu penderitaan. Jadi kita harus memang targetnya rumah yang besar. Mubadir Ustaz, tidak mubadir. Tidak mubadir, kenyamanan antum buat, gitu kan? Kemudian selanjutnya, kendaraan dengan harta, sama dalilnya. Ini poin nomor 34, karena tadi Nabi sebutkan satu dari 4 kebahagiaan adalah kendaraan yang nyaman. Ini tidak kita ulangi lagi dalilnya. Kemudian 35, yatim dan harta. Kita tahu ada pahala. Sabda Nabi SAW, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal ustafa wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, maksudnya kata Nabi, aku dan sponsor yatim seperti ini di surga. Lalu beliau pertemukan antara telunjuk dengan jari tengah dan beliau kasih jarak sedikit. Artinya sangat dekat kita dengan Nabi SAW di surga. Bayangkan derajat beliau sangat tinggi di surga. Kita bisa dekat dengan Nabi hanya seperti ini perbedaannya. Jari telunjuk sama jari tengah, asal sponsor yatim. Gimana caranya sponsor yatim kalau tidak punya uang? Sponsor 1 yatim dengan sponsor 10 yatim, bagaimana sama pahalanya? Sponsor 100 yatim, 1000 yatim, makin banyak duit, makin banyak kita bisa sponsori, kan gitu. Berarti pahala ini makin membludak bagi orang yang punya harta. Ke-36, janda dan harta. Nah, jangan salah faham. Hilang ngantuk rupanya. Karena kata Nabi SAW, as-sa'i alal armara wal miskin. As-sa'i kan antum tahu ya, haji orang sa'i. Sa'i itu kan jalan dengan semangat menyelesaikan, itu sa'i, sengaja. Jadi orang yang berusaha membantu, jalan dan sengaja mencari janda-janda dan orang miskin. Itu di sini yang maksud adalah janda yang membutuhkan, bukan sengaja teman-teman cari janda kaya. Kal mujahid fi sabilillah, pahalanya sama dengan mujahid di jalan Allah. Keluar nyari orang-orang susah itu. Jangan-jangan kita mampu itu sama dengan mujahid Allah. Awul qa'imil lail was-sa'imin nahar. Sama pahala dengan orang yang sibuk beribadah di malam hari dan siang hari. Puasa di siang hari. Ini orang yang dapat dari janda yang dibiayai. Kemudian yang ke-37, safar. Kita dalam hidup kita butuh safar kan? Misalnya di sini ke Bandung, saya tadi dari Jakarta misalnya, teman-teman mungkin ada yang dari luar kota. Ada yang dari luar kota? Ya banyak, itu kan safar ya. Nah safar ini manfaatnya besar dalam Islam ya. Asal safar antum dalam bentuk ketaatan. Ulama sepakat mengatakan tidak ada safar bagi seorang muslim untuk maksiat. Karena itu dianggap maksiat, berbahaya, kalau meninggal bisa su'ul khatimah. Nah Imam Syafi'i berkata rahimahullah dalam syair beliau, tagharrab anil awtani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaidin tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabu wa suhbatu majidin. Mengasinglah atau berpindahlah ke banyak negeri, safar. Ya, Imam Syafi'i suruh kita banyak safar untuk mencari kemuliaan.
Dalam safar itu ada 5 faedah yang bisa didapatkan minimal kata beliau. Yang pertama, hilangnya kesusahan. Ini hikmah sekali beliau bicara karena Imam Syafi'i seorang ulama. Jadi kalau teman-teman lagi hadapi masalah, jangan kurung diri di kamar. Keluar, hirup udara, lihat langit, ketemu orang. Kalau enggak makin sumpek. Masalah apapun, jangan kurung diri dalam selimut, itu makin membuat kita terkurung. Suruh keluar, bergerak, itu menghilangkan kesusahan. Interaksi sama orang, hirup udara, pergi makan, keluar. Lupain sejenak masalah kita, itu bisa membantu. Kemudian mendapatkan kehidupan, ya. Maksudnya di sini iktisab maisha, pendapatan hidup. Orang kalau safar, kita ke negara orang, ke kota orang, kita jadi tahu bisnis apa, ada peluang apa gitu ya. Kemudian dapat ilmu, adab, tata krama, dan suhbatu majidin, persahabatan yang setia. Karena orang kalau sudah safar sama seseorang, dia bisa lihat sifat aslinya. Makanya orang datang kepada Umar mengatakan, ya Amir Mu'minin, ini sahabat saya. Kata Umar, kamu pernah safar nggak? Dia bilang belum pernah. Kata Umar, kau belum bersahabat dengan dia. Harus safar dulu. Safar itu kelihatan sifat aslinya orang, pelitnya, emosionalnya dan segala macam. Tapi intinya di sini adalah safar itu sangat besar sekali manfaatnya menurut Imam Syafi'i. Dalam menuntut ilmu juga sama, mencari pengalaman sama, tapi harus butuh harta. Kemudian teman-teman sekalian, wasiat dan harta. Ini 38 sama 39 agak mirip. 39 itu masalah warisan. Riwayatnya sama tentang kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Di Mekah pernah beliau sakit keras dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya mewasiatkan seluruh harta saya? Maksudnya saya tulis wasiat sekarang, kalau saya mati semuanya wakaf di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Dia bilang, kalau begitu ya Rasulullah, setengahnya, ya. Kalau begitu setengahnya saja, ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Dia bilang sepertiga ya Rasulullah, ats-tsuluts. Kata Nabi SAW, ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Sepertiga masih boleh, tapi masih banyak itu, ya. Tapi Nabi SAW mengizinkan kita mewasiatkan sepertiga harta. Misal gini, antum tulis sekarang wasiat sebelum meninggal, tulis wasiat, sepertiga harta saya buat wakaf pesantren, sepertiga harta saya buat tahfidz Quran, sepertiga harta saya buat indan itu misalnya. Itu sepertiga harta boleh. Nanti kalau meninggal, ahli waris nggak boleh bagi sebagai warisan. Tapi ingat hadits Nabi SAW, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah dapat warisan, mereka tidak boleh dikasih wasiat. Tidak boleh kita bilang, kalau saya meninggal anak pertama saya rumahnya yang ini, anak kedua ini, tuh nggak boleh. Itu warisan mereka nanti. Kalau mau kasih semasa hidup namanya hibah, beda lagi. Kalau hibah boleh, tapi harus sama rata ya. Laki-laki sama perempuan sama, kasih rumah ini 100 juta, ini 100 juta. Kalau warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau meninggal warisan berarti laki-laki harus 2 bagian dari perempuan. Tapi ini Nabi SAW bolehkan saat mewasiatkan sepertiga hartanya. Orang kalau wafat harus 4 hari disegerakan, ngurus jenazahnya, jalankan wasiatnya, ya, kemudian dibayar utangnya dan dibagi warisannya. Makanya poin sesudahnya kita masuk ke warisan. Ini sama juga. Karena lanjutan hadis teman-teman sekalian, perhatikan tadi saya baca setengahnya ya. Lanjutan hadisnya, ya, setelah Nabi SAW mengatakan sepertiga tapi sedikit cukup besar, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, ada kau tinggalkan warisan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sementara mereka terpaksa meminta-minta kepada sama manusia. Ya. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kau akan diberikan pahala termasuk yang dimakan oleh istrimu. Tapi saksi bahasan kita meninggalkan ahli waris kita dalam kondisi kaya, itu lebih baik kata Nabi. Berarti wasiat beliau, sunnah Nabi SAW. Nah, ini hubungannya. Kemudian yang ke-40, utang piutang dengan harta. Sudah tahu belum teman-teman sekalian, kita bisa raih pahala besar dari mengutangkan orang. Biasanya kita kan kalau orang mau utang kita lari. Pahami baik-baik teman-teman, pintu ini pintu pahala. Pernah dengar Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang paling kaya, yang dia sempat menawarkan setengah kebunnya kepada Abdurrahman. Nah, itu kan orang kaya raya dia. Dia bilang sama anaknya seingat saya bernama Qais. Dia mengatakan, ini adalah gudang hartanya ayah, sedekahkan semau kamu. Setiap hari ayah dan anak ini naik ke atas rumah iklanin. Siapa penduduk Madinah yang butuh uang silakan, butuh harta silakan, butuh apa saja. Orang datang, gudangnya habis. Subhanallah, malamnya penuh lagi. Orang yang sangat kedengar, bisa kita baca kisah tentang Sa'ad radhiyallahu anhu. Intinya, satu waktu dia bilang begini sama anaknya, nak, semua jenis sedekah sudah kita lakukan. Bagi makanan, pangan, harta, hewan tunggangan, hewan ternak, perlengkapan perang, semua sudah. Tinggal satu yang kita belum lakukan. Kita belum raih pahala dari mengutangkan orang. Ini kata Sa'ad.
Dia sama anaknya naik ke atas rumah lalu teriak lagi, siapa penduduk rumah yang mau utang? Utang mereka, datang mau utang. Sepakat ya, jatuh tempo. Oke. Dibiarin sama mereka. Begitu datang orang itu mau bayar utang jatuh tempo, mereka mengatakan kami tidak akan terima yang sudah kami pinjamkan jalan Allah. Halal buat kamu. Hanya cari pahalanya. Perhatikan hadisnya. Man andara mu'siran, kata Nabi SAW, falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dainu fa andarahu kana lahu bikulli yawmin mithluhu sadaqah. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, utang maksudnya, dia belum bisa bayar, maka setiap hari sebelum jatuh tempo pelunasan dia akan dihitung telah bersedekah sejumlah uangnya. Teman-teman misalnya utangi orang 1 juta, awal Januari dibayar nanti awal Februari. Setiap hari di awal Januari kita sedekah 1 juta. Berarti investasi 1 juta, pahalanya 31 juta. Kalau Januari 31 hari. Kalau lewat, kata Nabi SAW, sudah lewat jatuh tempo di dalam hadisnya, maka setiap harinya akan dinilai bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Seperti Februari nanti dia kita tagih, bayar, oh saya belum bisa. Ya udah awal Maret ya. Di bulan Februari setiap hari sedekah 2 juta. Sampai sebagian ulama menangkap hadis ini mengatakan, sesungguhnya Allah membukakan pintu pahala sedekah bagi orang pemilik piutang yang tidak dibukakan kalau dia mau sedekah normalnya. Siapa yang mau sedekah tiap hari 2 juta? Kali tiap hari rutin. Ini dengan modal 1 juta, dapatnya bulan pertama 1 juta tiap hari, bulan kedua sampai orang itu bayar 2 kali lipat. Oh dia nggak bayar 10 tahun. Kan pahalanya luar biasa. Kemudian selanjutnya bakti dan harta. Ini juga secara umum tapi intinya kita bisa berbuat baik sama orang tua kita, kerabat kita segala macam. Dikatakan oleh Tariq bin Abdullah radhiyallahu anhu, qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-mimbar yakhutub an-nas wa huwa yaqul yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnak. Ketika kami sampai di Madinah, kata Tariq, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar seraya berkhutbah kepada manusia seraya dan berkata, tangan orang yang memberi di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, dan mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Ini kita bisa bakti dengan ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, kemudian orang-orang yang di bawahmu. Intinya terbuka pintu bakti ekstra untuk orang tua dan bakti pada kerabat-kerabat kita. Karena kan kalau ayah kita meninggal, penggantinya adalah saudara ayah atau kakak laki-laki kita. Ibu kita meninggal, saudarinya ibu atau kakak perempuan kita, itu kan penggantinya. Maka kita bisa meraih pahala itu. Yang terakhir yang ke-42, ini masalah profesi, teman-teman sekalian. Di mana profesi yang kita mau tekuni, sekarang kita sudah kuasai satu bidang A misalnya. Tentu saya yakin kalau teman-teman sudah bergerak di bisnis, paham masalah upgrading skill ya. Bagaimana ada waktunya di mana kita harus meningkatkan skill kita. Kenapa orang walaupun lulus cum laude masuk kerja di satu perusahaan, instansi pemerintah atau yang lainnya, pasti ada upgradingnya, di mana dia akan ikut pelatihan nanti. Naikkan lagi skillnya. Padahal dia sudah cum laude secara teori. Memang ada begitu teman-teman sekalian. Itu namanya peningkatan profesi itu. Nah ini poin 42. Umar berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Pelajarilah keterampilan ya. Dan profesi karena bisa jadi suatu saat seseorang dan terkadang akan membutuhkan keterampilannya. Mohon maaf ini sedikit agak cepat ngomongnya karena memang poinnya ini bagian pertamanya. Bagian keduanya dari yang akan kita sampaikan teman-teman di sini, tujuan, visi dan misi bisnis travel haji dan umrah. Kita sekarang lebih mengucut tadi itu kenapa kita harus berbisnis? Di antaranya travel atau yang lainnya ya. Karena Islam menyuruh kita menjadi orang kaya dan sukses. Itu 42 alasan tadi. Sekarang kita masuk ke tujuan, visi dan misi bisnis travel haji dan umrah. Ada 2 di sini poin penting yang kena diberatkan. Teman-teman kita harus pahami kalau kita bisnis haji dan umrah, PPIU atau PIHK. Oke. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang paling pertama, lupakan dulu margin perusahaan. Kalau saya terapkan SOP di kantor kami di Uhud Tour, semua staff dari mulai GM, kemudian manajernya, kemudian sampai ke staff bawah CS dan marketingnya, saya mengatakan target kita adalah bagaimana meraih pahalanya semua orang yang haji dan umrah. Tawafnya, sa'inya, doanya, zikirnya, itu jadi target utama. Jangan pikir, saya kalau jual ini saya dapat bonus sekian, itu kecil sekali. Siapa yang kejar akhirat, dunianya ikut. Siapa yang kejar dunia, akhiratnya luput. Ini poin. Jadi kita cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Kata Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ridhonya At-Taubah 72, wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Keridhaan Allah adalah yang paling besar, harus menjadi target utama. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi kita harus ke situ targetnya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, ini hanya diangkat dalil 2 saja. Sabda Nabi SAW, man faraka dunya ala al-ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah wa aqama as-salah wa ata az-zakah farakaha wallahu anhu radin. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah semata, tidak mempersekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka ia meninggal dunia dalam kondisi Allah ridho padanya. Allah ridho berarti selesai, semuanya akan terpenuhi, dosa akan dimaafkan, amal akan diterima dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita harus target teman-teman sekalian pelayanan umat. Jadi kita bukan hanya sekedar jualan, ya. Kalau mungkin restoran itu mereka peduli dengan customernya, ya, customer care. Bagaimana customer itu bisa merasa puas dan segala macam. Nah kita lebih kepada umum lagi, lebih kepada umat. Karena masalah membawa orang ke Baitullah, ke Masjid Rasulullah SAW. Maka kita minta supaya Allah mudahkan kita menolong orang. Hadits Nabi SAW, Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan selalu senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Di antaranya penolongan ini teman-teman, coba usahakan di dalam prosesi kita memudahkan orang berangkat. Kami biasa lakukan itu ya. Ada beberapa keluarga datang, kami mau bayar tapi kami belum bisa lunasi. Ya udah nggak apa-apa. Silakan berangkat dulu. Bisa kami berangkat saja. Mereka baru bayar, misalnya masih dari 6 orang baru 4 orang misalnya bayar, 2 menyusul. Dan mereka pastikan pada kami memang ada pendapatan gini-gini. Berangkat aja dulu. Silakan, enggak apa-apa. Ternyata betul setelah berangkat karena kita tulus, Allah mudahkan juga orang itu datang dan membayarnya. Sebagai contoh. Mungkin ada saatnya di mana teman-teman sebagai pelayanan umat kita juga mendahulukan untuk ada kegiatan sosialnya. Dalam arti kata bagaimana ada mungkin di antara 45 jemaah yang berangkat ada 1 marbot masjid, imam masjid, ada kegiatan-kegiatan seperti itulah. Itu termasuk pelayanan umat. Apalagi yang sedang kita layani ini adalah tamu Allah. Hadits yang masyhur ya, al-ghazi fisabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Orang-orang yang berperang jalan Allah jihad, orang yang haji dan orang yang umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun menjawabnya dan mereka meminta kepada Allah karena menjawab panggilan haji dan umrah itu maka ia pun diberikan oleh Allah. Kemudian teman-teman sekalian, ini hadis mirip. Kita langsung izinkan saya sampaikan ini karena waktu tinggal 10 menit, mungkin tinggal 8 sekarang. Ada beberapa kiat sukses bisnis travel dan haji dalam umrah menurut kami. Yang pertama kita tidak boleh lewat dari doa. Saya tidak usah jelaskan dalil, saya yakin kita tahu semuanya. Tapi yang jelas doa ini jangan dianggap remeh. Islam mengajarkan doa sebelum aktivitas. Ya, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum aktivitas. Jadi sebelum memulai usaha, sebelum berangkat, sebelum segala macam mulai doa. Dan doa ini betul-betul harus dengan syaratnya. Kata Nabi SAW, Udu'ullah muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoa kepada Allah dalam penuh keyakinan akan diterima karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Betul-betul minta ya Allah berkahi travel saya, mudahkan saya memberangkatkan dan seterusnya. Dan minta kepada Allah walaupun hal kecil. Ya Allah mudahkan misalnya imigrasi, ya Allah mudahkan saya mendapatkan koper yang terbaik, ihram yang terbaik. Dari hal kecil sampai hal besar. Perhatikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan ini hadis mulia sekali tentang doa. Salullaha kulla syai' hatta syi'a. Fa inna Allah in lam yuyassir lam yatayassar. Minta segala sesuatunya kepada Allah bahkan tali sendal sekalipun. Hal yang kecil minta sama Allah kata Nabi. Karena jika Allah tidak memudahkan maka tidak akan mungkin menjadi mudah. Yang kedua teman-teman sekalian, ya, modal. Perhatikan modal kita. Jangan memulai usaha kalau modal berduaan dengan modal haram, tidak bisa. Ya, modal harus halal walaupun sedikit. Kita cari keberkahannya. Kita tahu kita disuruh halalan thayyibah, halal dan berkualitas. Ini modal. Kemudian kita lihat di sini statement yang menarik tentang masalah modal ya. Jangan pernah mulai dengan hal haram. Perhatikan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la raddu natiqin ya, atau nadiqin min haramin afdal min mi'ati alfin tunfiqu fisabilillah. Menolak 1 dirham dari harta yang haram lebih baik daripada 100.000 yang dibelanjakan di jalan Allah. Jadi para salaf itu, para sahabat melihat kalau mereka nolak 1 dirham, kalau kita 1 rupiah haram lebih baik daripada berinfak 100.000 dirham. Karena pentingnya menolak ini penting sekali. Ibnu Mubarak mengatakan, ya, menolak 1 dirham yang berasal dari sesuatu yang meragukan atau syubhat lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 200.000 hingga mencapai 600.000.
Ini pemahaman penting dalam masalah modal. Yang ketiga teman-teman, sistem yang halal. Jauhi gharar, jauhi kezaliman. Maaf ini ya, saya harus buka-bukaan. Teman-teman travel mungkin tahu masalah ini. Teman-teman, kalau ada modal, tidak usah ditahan modalnya. Kenapa ada jemaah kita tidak dapat hotel? Kenapa ada jemaah kita tidak bisa berangkat? Karena nggak di DP. Kan sederhana. Coba DP pesawat itu tidak akan hilang sisa dari antum. Coba DP hotel itu tidak akan diusir jemaah kita. Tapi kita coba-coba angkat flyer. Sebagian traveler kita angkat flyer Hotel Fairmont di Mekah, hotel apalah, Movenpick di Madinah. Tapi dia belum kontak hotel itu. Dia tes pasar. Makanya selalu flyernya garis miring staraf. Kenapa dia tulis staraf? Supaya dia punya jalan solusi untuk mengganti kalau dia tidak dapat. Di Uhud Tour kami travel, antum lihat flyer tidak akan pernah ada staraf. Saya bilang di SOP kami tidak ada staraf. Bayar hotel itu baru antum angkat flyernya. Kalau nggak bisa jangan jualan, jangan bisnis. Tapi tidak ada modal Ustaz, cari investor. Yakinkan orang. Saya pernah diundang oleh Dr. Richard Lee. Waktu beliau itu belum masuk Islam, sembunyikan keislamannya. Sekarang sudah dia terang-terangan. Dia bilang sama saya, Ustaz, gimana caranya Ustaz dapat modal kalau kita tidak pinjam dari bank riba? Saya tanya, saya bilang gini dok, saya tanya. Kalau itu bank dapat dari mana uangnya? Dari investor. Baik, sekarang berarti posisi bank antara investor sama nasabah, ada bank penengahnya kan? Kenapa kita nggak pakai penengah? Kita langsung ke investor, bisa nggak? Bisa Ustaz? Bisa. Saya buka restoran begitu kok. Saya tinggal buat proposal yang baik, saya datangi seorang pengusaha, saya tawarkan, saya punya usaha begini. Tawakal kepada Allah, Allah kasih modal. Gitu kan? Masalahnya kita selalu mengatakan, oh saya tidak bisa kecuali harus riba. Nah ini jadi masalah ini. Ya. Nah sistem halal ini teman-teman harus kita hati-hati. Jadi apa yang antum janjikan orang di flyer harus sama. Jangan pakai staraf karena itu akan mengurangkan profesionalisme antum. Jangan. Staraf itu darurat. Nanti tidak usah dipanjangkan di situ. Banyak orang travel, maaf ya, ini tanda kutip menurut saya nakal, tanda kutip ya. Tapi banyak jemaah tidak tahu. Hati-hati, ini tadlis dalam ilmu hadis. Menipu tapi tidak kelihatan, bahaya sekali. Misal dia tulis Fairmont dari sini staraf. Dia udah booking Fairmont misalnya 30-20 kamar. Dapat nih, Fairmont sama Movenpick di Tower Jam itu sama-sama bintang 5, beda harganya 300-400 real. Sekarang dia sudah dapat Fairmont, jemaah sudah janjikan, tapi karena dia tahu di sini 400 real, dia bilang, maaf bapak ibu kita pindah ya, kan kita sudah tulis taraf. Dia bohongi dirinya sendiri, padahal jemaah tahunya Fairmont. Ini jadi masalah. Antum akan ditanya sama Allah hari kiamat. Ini kan bahaya, sistemnya salah ini. Kan itu. Kami di Uhud Tour buat peraturan teman, bukan karena Uhud ini, tapi karena saya buat peraturan itu. Kalau ada jemaah mendaftar, selama belum hangus, kita kan bayar DP nih. Sekarang kita book 100 seat pesawat Garuda atau Saudia. Ini uangnya. Kemudian 3 juta per tiket. Mungkin teman-teman tidak asing, 3-4 juta kita bayar DP. Jadi situ tidak akan dihanguskan sama mereka, tidak akan dijual sama orang lain. Sekarang pada saat kita bayar kan belum DP kan belum ada nama. Ada jemaah daftar nih, 40 orang misalnya, 50 orang. Terus kemudian jemaah-jemaah ini teman-teman sekalian ada misalnya tiba-tiba urgent, keluarganya sakit, dia batal, dia tidak bisa berangkat, tidak dapat izin dari tempat kantor. Sebagian travel karena tidak mau kehilangan jemaah, dia bilang kalau anda tidak lanjutkan anda hangus. Padahal ini tiket belum ditulis namanya jemaah. Kenapa antum buat gharar di situ? Kan gharar dosa besar. Gharar itu selevel dengan riba, nggak boleh. Antum merugikan dia, padahal sebenarnya antum belum masukkan nama orang itu di tiketnya. Kalau kita enggak, silakan, enggak apa-apa, batal. Sampai ada yang datang kepada saya, Ustaz, ini benar Ustaz, uang saya dikembalikan semua. Lah memang uang bapak ibu belum kita pakai. Pernah terjadi juga begini. Dia sudah bayar full nih. Tiketnya sudah ada, hotel sudah dibook di sana. Waktu dia batal tiba-tiba karena ibunya sakit, kita minta, sebentar ya kami hubungi dulu. Penerbangan bapaknya sudah tidak mau lagi. Sudah 2 hari sebelum berangkat. Kamar hotel udah nggak bisa lagi. Maka kamar hotel teman-teman kami kosongkan. Tidak bisa dipakai, karena orang itu yang bayar. Kecuali dia ridhoi baru silakan. Banyak travel maksimalkan ya, mumpung orang itu tidak pakai ya sudah, pakai sama stafnya. Ini bahaya teman-teman sekalian. Hati-hati. Nah ini sistem penting sekali untuk mendapatkan kehalalan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, produk halal. Ini juga sama. Ada produk-produk yang kita buatin, di situ harus halal. Dalam arti kata memang yang kalaupun misalnya antum buat Muslim Tour, ya, ingat harus diperhatikan semua makanan halalnya. Kami pernah umroh plus Spanyol, pertama kali saya bawa travel, dikagetkan pasti bersama tuh leadernya semua non Muslim. Ya, yang Katolik, yang Protestan, perempuan tidak pakai hijab, alasannya karena di Spanyol tidak ada.
Itu pertama kali kami berangkat sana. Akhirnya kita jadi serba salah. Ya. Ini gimana nih? Saya ngomong sama bagian di sana, oh memang begini di sini. Terus saya ketemu sama orang-orang Maroko di sana, di masjid-masjid saya coba datang. Oh ternyata banyak tuh leadernya Muslim. Ini contohnya. Berarti memang harus kita hati-hati sekali nih ya. Harus betul-betul kita pikirkan masalahnya. Intinya kalau antum sedang di luar, di negara non-Muslim kita minoritas, cari masjid aja. Masjid itu biasanya ada banyak makanan halal di sekitarnya. Nah ini juga yang keempat adalah sinergi penting sekali. Coba jangan berdiri sendiri, gabunglah sama asosiasi teman-teman. Asosiasi resmi, mereka sudah punya sistem, mereka bisa bantu anggotanya, dan ini kita disuruh ta'awun dalam kebaikan. Ya. Ini juga tidak asing tentunya perkataan Imam Qurtubi, saya tidak bahas lagi karena melihat waktunya. Ini semua berhubungan dengan masalah dalil sinergi ya, tentang masalah kita berta'awun, orang mukmin seperti saudara mukmin seperti satu taman, satu bangunan, gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang lainnya gitu ya. Kemudian juga ada poin ke F-nya, belajar dari kesuksesan teman-teman. Jadi gini, saya waktu pertama buka Uhud Tour, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saya langsung dulu sama Ridwan, saya bilang begini, saya mau Uhud Tour ini memulai dari travel yang paling maju di Indonesia di hari ini. Itu kita lihat Maktur, ada Alisan, ada beberapa travel-travel besar. Saya bilang saya mau mulai bergerak dari kesuksesan mereka hari ini. Kita jangan mundur, Maktur sudah 40 tahun misalnya. Kita jangan mundur dari 40 tahun kita jatuh lagi di lubang yang pernah dia jatuh. Mulai dari suksesan orang. Itulah langkah pertama kita, dia sudah 40 tahun. Jadi kita mulai pakai bus yang sama, kita pakai handle yang kurang lebih sama, koper dan segala macam sama. Sehingga kita maju. Banyak orang tidak, dia buka travel, dia mulai dulu dari apa yang sudah orang gagal. Nah, Nabi SAW kan sudah bilang, orang mukmin tidak boleh tersengat dari lubang 2 kali. Walaupun ini diibaratkan hewan menyengatnya, tapi kan harus dari kegagalan orang kita belajar. Jangan ulangi lagi, gitu kan? Nah ini juga salah satu hal yang mesti diperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa ini juga penting sekali masalah kegiatan sosial. Ini tadi saya bilang, maaf saya tutup dengan ini ya, karena memang ini penutupannya di dalam kegiatan sosial ini. Sama ada satu profesionalisme. Sosial ini begini, tidak bisa dipisahkan ekonomi dalam Islam dengan sosial. Kalau antum mau berkah nggak bisa, bisnis harus ada sosialnya, nggak bisa tidak. Kalau antum sering berbagi maka ada pahala. Jadi ada orang ibu-ibu pernah datang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ini kan penjual kain sutra. Kemudian ibu ini datang mengatakan, wahai Imam, saya punya 10 dirham saja. Saya mau beli kain sutra. Waktu itu kain sutra paling murah 100 dirham. Kata Imam Abu Hanifah, ini ada, silakan ambillah. Ibu itu ambil dengan senangnya, dia bayar 10 dirham. Lalu dia bilang sebelum dia pergi, Imam itu kalau kita sekarang kiai kan, wahai Imam, kok bisa anda jual ke saya sutra 10 dirham? Satu pasar aja saya keliling semuanya 100 dirham. Dia bilang, kata Imam Abu Hanifah, karena kemarin saya beli 10 lembar kain ini, 9 sudah laku untung. Sekarang kau saudara saya muslim butuh kain ini. Masa saya harus paksa juga untuk dapat keuntungan dari kamu? Ini sosial saya. Coba. Jadi mereka pahami itu. Tidak semuanya keuntungan. Di Saudi ada satu pedagang selimut, terkenal sekali di Saudi di Madinah. Ada satu orang miskin datang di musim dingin. Dia bilang, saya mau beli 6 selimut dengan harga 100 real. Orang ini kelihatan miskin, bajunya biasa sekali. Lalu pegawai-pegawai itu bilang, tidak ada. Di sini minimal 250 real satu selimut. Musim dingin. Lalu pemilik toko lihat langsung dia datang. Dia mengatakan, dia bilang sampai kasih isyarat, sudah biar saya yang layani. Terus dia bilang, ada apa Bapak? Kalau kita mungkin bahasa Indonesia gitu. Ada apa? Dia bilang, saya butuh musim dingin 6 buah selimut dengan 100 real. Ada enggak? Kata pemilik tokonya, ada. Semua di sini bisa anda beli 100 real 6. Orang itu ambil semua, milih-milih semaunya dia. Bawa ke kasir dibayar. Entah sudah berapa ribu real harganya. Dibayar lalu orang itu pergi. Lalu dia kumpul semua pegawai lalu dia mengatakan begini. Saya tahu kalian punya pertanyaan. Kata ownernya ini, saya tahu kalian punya pertanyaan. Dia bilang sama staff-staffnya. Mereka bilang iya. Bagaimana bisa anda jual 100 real dengan 6 selimut? 1 selimut 250 real minimal. Dia bilang, ketahuilah kita ini jual tidak bisa pisahkan keuntungan ekonomi dengan sosial kita. Kalau ada orang mampu beli bayar. Ini tidak mampu. Dia musim dingin. Lalu mereka bilang, kalau gitu kenapa anda nggak kasih gratis saja? Kata si muslim pemilik toko ini, kita bedakan mana orang yang bawa duit mau beli dengan mana orang yang minta. Beda. Ini orang bawa duit mau beli, dia mulia, jangan kita hinakan. Tetap jual walaupun kita tahu kita rugi sebenarnya, tapi untuk bantu dia. Itu satu poin yang penting teman-teman sekalian. Yang terakhir masalah profesionalisme ini, kita tahu ini hadis Nabi SAW ya,
yang sangat masyhur tentang masalah ini. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja dia mengerjakan secara profesional. Ini profesional ini memang perlu kita kuasai dalam Islam. Artinya kita menguasai minimal bidang kita. Dan teman-teman jangan menutup diri dengan perkembangan yang ada, sistem yang ada, fasilitas yang ada, selalu inovatif dan kreatif dalam membuat program. Ya, lahirkan program yang banyak dicontohi oleh orang, tidak apa-apa. Kalau selama ini orang cuma selalu Madinah, Mekah, Jeddah, antum bisa buat gebrakan apa? Ke Taif, antum bisa buat gebrakan ke mana? Buat aja ke Yambu, ke Abha, banyak sekali kota-kota Saudi bisa didatangi, bisa buat program, bisa ini dan itu dan segala macam hal. Kemarin kami buat inovasi terbaru di Uhud Tour, kami ganti City Tour Mekah yang tadinya pakai bus, kami ganti semua dengan GMC sekarang. Jemaah 270 orang dengan 30-40 GMC kami bayar. Tidak apa-apa, inovasi. Setelah kita hitung di HP masih ada anggarannya bisa masuk. Akhirnya lahirlah sebuah inovasi baru City Tour Mekah dengan GMC. Semuanya pakai logo kami. Itu satu hal inovasi dan tidak ada masalah. Fasilitas buat tamunya Allah SWT itu diantaranya. Allahu a'lam. Baik teman-teman, ini mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih waktunya.